guru kita Ustadz Haji Mahlul Al-Hazmi, dipersilahkan dengan segala hormat. Wa tafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladhina saru fi nusrati din sayran hathitha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sadatul kiram, para asatizah yang kami muliakan, seluruh jajaran DKM Masjid Jami Al-Ikhlas beserta jajaran pengurusnya yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang berada di masjid maupun yang berada di rumah menyaksikan langsung acara ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, taufik dan hidayah. Kita semuanya dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, yang akan kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa semoga kita semuanya menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali kajian kita dengan bersama membaca suratul Fatihah. Kita bermunajat kepada Allah dengan wasilah suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah yang kita baca, keluarga, saudara, tetangga jamaah kita yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakit mereka, diberikan kesembuhan, dan kita yang hadir semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan pintu rizki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan dijadikan keluarga serta keturunan kita orang-orang yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah yang kita baca ini, Allah permudah kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kesempatan pagi ini. Dan kita bacakan suratul Fatihah juga untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat di belahan bumi Indonesia, wabil khusus mereka yang berada di Lumajang yang baru saja ditimpa musibah erupsi Gunung Semeru, yang berada di Kalimantan yang banjir kurang lebih setinggi 4 meter, yang berada di Garut dan di belahan daerah lainnya yang sedang tertimpa musibah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada mereka kesabaran, kekuatan, dan semoga Allah jaga negara Indonesia ini dijauhkan dari segala macam musibah, bahaya yang akan menimpa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Dalam sebuah hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah diriwayatkan an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan hadis ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kita kenalan sedikit. Salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah mendapatkan doa langsung dari Rasulullah SAW. Beliau masih muda, sahabatnya masih muda, tapi secara usia, namun secara keilmuan beliau memiliki ilmu yang sangat dalam. Kenapa bisa demikian? Karena salah satunya berkat doanya Rasulullah SAW. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Inilah doanya Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Ya Allah, berikan pemahaman agama yang dalam, yang baik kepada sahabatku yang bernama Ibnu Abbas, dan ajarkan dia dalam mentakwil Al-Quran. Maka para ulama tafsir, Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Tafsir Al-Munir dan lain sebagainya, ketika merujuk pendapatnya dalam mentafsirkan ayat suci Al-Quran, para ulama tafsir hanya merujuk kepada dua sahabat besar Rasulullah, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas salah satunya. Baik, kita kembali. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, arba'u, wahid, isnani, thalatha, arba'ah. Ada berapa? 4. Arba'u da'awati. Arba'u da'awatin, kata Rasulullah, ada 4 golongan manusia. Ini 4 golongan manusia, kalau kata Rasulullah, kalau dia sudah menengadahkan kedua tangannya, lalu keluar dari lisan-lisan mereka sebuah doa, maka kata baginda Nabi, la turaddu, doa mereka selalu diijabah sama Allah dan tidak akan pernah ditolak. Allah Karim. Dahsyat sekali ini Pak, golongan 4 ini. Siapa golongan yang 4 ini? Yang apabila kalau sudah menengadahkan tangannya lalu berdoa, doanya selalu diijabah sama Allah. Yang pertama kata baginda Nabi, da'watul haji hatta yarji'ah. Doanya jamaah haji dan jamaah umrah, mulai dari mereka berangkat sampai mereka ke tanah suci melaksanakan haji atau umrah, hingga mereka kembali ke tanah air, ke rumah masing-masing, doanya itu menjadi doa golongan yang pertama, doa yang diijabah sama Allah. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi ini, Allah permudah kita untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin. Makanya ketika ada tetangga atau kerabat kita yang mau melaksanakan haji atau umroh, ketika melakukan melakukan acara walimatus safar, ya, berdoa bersama untuk keselamatan yang akan melaksanakan haji atau umroh, ya, ini biasanya kita itu suka bilang begini, saya titip doa, doakan saya nanti di sana, gitu ya kadang ya. Ini ternyata omongan ucapan ini itu bukan tanpa landasan dalil ini. Karena kenapa? Karena ketika kita berkata demikian dan di sana, apalagi di tempat-tempat yang mustajab, di raudhah dan lain sebagainya, mereka sebutkan nama kita, mereka panggil nama-nama kita, insya Allah doanya mereka menjadi doanya yang mustajab. Lalu ketika kembalilah mereka selesai melakukan umroh atau haji, mereka pulang lagi, sampai mereka di rumah, ketika kita semuanya nih mungkin menjenguk, jamaah Masjid Al-Ikhlas menjenguk, maka berikan kesempatan mereka untuk berdoa. Kenapa? Sekalipun ada bersama kita saat itu ustadz yang mendampingi, karena doa mereka masih diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya gak bisa doanya. Saya gak bisa, nanti gimana doain jamaah tetangga yang menjenguk saya? Gak harus dengan bahasa Arab. Allah memahami doa kita. Minimal bacakan suratul Fatihah. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir menjenguk saya
dan mendoakan saya mulai dari sebelum keberangkatan saya sampai saya kembali selesai melaksanakan umroh atau haji. Saya doakan semua yang mendoakan dan hadir ini bisa menyusul melaksanakan haji atau umroh. Al-Fatihah. Ustadz, kenapa sih dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah? Dalam hadis qudsi riwayat muttafaqun alaih Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allah berfirman, aku membagi suratul Fatihah menjadi 2 bagian. Kata Allah, sebagian dari suratul Fatihah adalah untukku dan sebagian lagi untuk hambaku. Wali abdi masa'ala, apa yang mereka pinta, kata Allah, dengan bermunajat menggunakan wasilah membaca suratul Fatihah, akan aku ijabah yang menjadi hajat-hajat mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abdi, kata Allah, ini bagian untukku. Ar-Rahmanir Rahim, ini bagian juga untukku. Maliki Yaumiddin, ini pun untukku, kata Allah. Begitu sampai bacaan kita pada kata-kata kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untuk hambaku. Wali abdi masa'ala, apa yang dia pinta akan aku ijabah. Ihdinas siratal mustaqim, ini pun untuk hambaku, kata Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Allah, ini pun untuk hambaku. Wali abdi masa'ala, apa yang dia pinta, apa yang menjadi hajatnya, niscaya akan aku perkenankan. Untuk itulah kita tutup setiap membaca suratul Fatihah dengan kata pernah baca surah Yasin, selesainya baca amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Amin. Pernah baca kulhu? Qul huwallahu ahadunillahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Baqarah dan lain sebagainya tidak. Karena dalam surah Al-Fatihah ini sajalah Allah berkata, ini menjadi salah satu keutamaan suratul Fatihah, apa? Menjadi wasilah mendekatkan kita apa yang menjadi hajat-hajat kita, gitu ya. Nah, ini saya melebar sedikit. Orang kita ini, Pak, biasanya kan suka yang praktis-praktis ya, suka yang simpel-simpel. Bahkan kalau ada kerabat yang mau melakukan umroh atau haji, keluarga bahkan bilang begini biasanya, udah ayah sama bunda nggak usah repot-repot mikirin oleh-oleh, biar nanti keluarga di Jakarta saja yang menyiapkan oleh-oleh. Nah, beli di mana tuh biasanya? Di mana? Tanah Abang, Pak Haji. Nggak salah, nggak apa-apa, boleh, orang sama kok, di sana kurma, di sini juga kurma, tinggal cari kualitasnya yang sama saja, mereknya yang sama. Cuman jangan sampai ketika kita baru melakukan haji atau umrah, sesuatu ibadah yang sangat mulia, ada sebuah kebohongan yang keluar dari lisan kita. Kita baru pulang umrah, dijenguk nih sama jamaah Masjid Al-Ikhlas. Oh, pulang mereka udah kita doa, kita ngobrol-ngobrol, bencengkrama, sudah doa bareng. Pulangnya apa? Pak, ini oleh-oleh dari saya dari tanah suci. Padahal belinya di mana tadi? Ya Allah ya Karim, jangan sampai tuh ada kebohongan seperti itu. Sudah, kalau memang kita mau memberikan buah tangan, bilang aja ini sekedar buah tangan, mohon maaf tidak bisa memberikan lebih. Ya, nggak masalah kita beli di Tanah Abang, sama saja. Hanya saja jangan sampai ada kebohongan. Nah, yang menjadi alasan kenapa Ustadz jamaah haji dan jamaah umrah ini, mereka ini doanya begitu mulia. Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir di jilid yang kedua itu pernah menyampaikan sebuah hadis, meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu a'malin afdal fil Islam, apa ibadah yang paling mulia dalam Islam? Maka kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah. Apalagi ya Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan, hajjun mabrur, kau melaksanakan haji atau melaksanakan umroh. Maka umroh dan haji ini
merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia nilainya di sisi Allah, yang menjadikan orang-orang yang melakukan dan melaksanakannya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa demikian? Mengapa menjadi ibadah yang sangat mulia? Karena dalam haji dan umroh semua yang kita miliki kita keluarkan. Uang untuk biaya materi kita keluarkan, tenaga kita keluarkan, waktu pun kita keluarkan, bahkan keluarga yang di rumah itu kita tinggalkan untuk melaksanakan haji dan umroh. Nah, ini salah satu alasannya mengapa haji dan umroh nilainya begitu mulia di sisi Allah. Lalu yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis ke-2811, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi, al-hujjaj wal ummar ay al-mu'tamir wafdullah, para jamaah haji dan jamaah umrah itu kata Rasulullah adalah apa? Tamu-tamunya Allah. Ketika saya bertamu ke rumahnya Pak Haji ini, sebagai tuan rumah yang baik dan bijak kan kita harusnya disuguhi dengan hidangan, entah itu makanan ringan ataupun sebuah minuman, betul ya? Sebagai penghormatan kita kepada tamu yang berkunjung ke rumah kita. Begitupun juga para jamaah haji dan jamaah umrah ini adalah apa? Tamu-tamunya Allah. Maka ketika mereka menjadi tamunya Allah, Allah berikan suguhan kepada mereka. Bukan makanan dan minuman, apa? Idza sa'aluhu fa'ajabuhu wa idza da'ahum wa idza sa'aluhu fa'atahu wa idza da'ahum fa'ajabuhu. Apabila mereka meminta kepada Allah, maka yang menjadi permintaan mereka Allah akan berikan, dan yang menjadi munajat mereka Allah akan ijabah. Nah, makanya ketika kita haji dan umroh, ketika ada pelaksanaan manasik, biasanya pembimbingnya suka berkata begini, ayah bunda, para tamu-tamunya Allah, duyufullah wa duyufur rahman. Nah, yang pernah haji dan umroh biasanya ingat tuh kata-kata itu. Kenapa? Karena memang mereka adalah para tamu-tamunya Allah. Ya, baik, ini alasannya. Yang pertama, golongan yang diijabah sama Allah doanya yaitu para jamaah haji dan juga jamaah umroh, sampai mereka kembali, mulai dari berangkat sampai kembali ke tanah air atau ke rumah masing-masing. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Golongan yang kedua adalah wada'watul ghazi hatta yasdura. Doanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami kategorikan jihad ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, doanya orang-orang yang berjihad sampai mereka kembali. Yang pertama kategorinya adalah orang-orang yang berangkat menuju ke medan pertempuran li'ila'i kalimatillah. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia, negeri tercinta ini menjadi negeri yang aman, yang damai, yang tentram. Amin. Ini saya cerita saja ya, flashback. 98 saat itu presiden kita, Presiden Soeharto, digulingkan. Saat itu saya baru selesai liburan dari pesantren, mau kembali ke pesantren. Sebelum ke Gontor, saya ke pesantren Al-Mukhlisin di daerah Parung, Bogor. Itu Pak, 98 saya saat itu masih ingat sekali, dari Lebak Bulus naik angkot D01 warna putih jurusan Ciputat, mau ke pesantren itu. Belum ada flyover saat itu. Pas turun, pas sampai sebelum Ramayana Ciputat, tahu ya, pas belokan, pas pasar, itu kita diturunkan sama supir angkot. Karena udah gak bisa jalan, supir angkotnya putar balik langsung pergi, gak tahu kemana. Ini kenapa banyak orang rame-rame, lagi demo atau apa ini? 98 itu Pak, di mata saya itu saya lihat sendiri. Jalan saya, begitu saya jalan, maksudnya biar bisa jalan melewati kerumunan, biar bisa naik angkot dari sebelah sana. Ternyata apa? Itu saya lihat orang lagi pada menjarah. Di mana? Di Ramayana Ciputat, tahu ya? Nah, dijarah tuh, barangnya diambil, dikeluarin. Setelahnya apa? Dibakar. Ternyata begitu dibakar apa? Ya Allah, masih ada orang itu di dalam. Enggak 1 2 itu, teriak-teriak Allahu Akbar. Itu saya ngelihat langsung itu. Saat itu tahun 2010 selesai saya studi S1 di Al-Azhar Mesir. Saat itu kejadian yang sama. Apa? Presiden Husni Mubarak, presiden Mesir itu digulingkan.
Itu di sana saat itu diberlakukan jam malam mulai dari jam 3 sampai jam 10 pagi. Yang keluar langsung diciduk sama tentara, dimasukkan ke penjara bawah tanah. Itu saut-sautan suara azan dengan apa? Suara tembakan, jedar-jedar, tank-tank, udah alat-alat berat di mana-mana itu. Masya Allah, hingga akhirnya semua negara mengirimkan pesawat. Karena udah nggak kondusif lagi ke negara Mesir saat itu, termasuk Indonesia, Mesir, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya, mengirimkan pesawat. Akhirnya kita dikembalikan ke negara masing-masing. Ya Allah, sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan Indonesia selalu menjadi negara yang aman, damai dan tentram. Maka dari itu kami berpesan, jangan sampai perbedaan ini, sebentar lagi 2024 nih. Ya, jangan sampai, ini udah mulai memanas mulai hari ini. Jangan sampai hanya karena perbedaan warna politik kita, itu kita saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai hanya karena perbedaan mazhab kita, antara yang kunut dengan yang tidak kunut, kita saling bergesekan. Sudah, at-tasammuh ad-dini, kita saling saling bertoleransi saja antara satu dengan yang lainnya. Itu ya. Yang kedua, bagian dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah siapa? Yaitu orang yang bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi kasbil ais fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah." Orang yang bekerja untuk mencari nafkah untuk kehidupan anak dan istrinya di rumah, maka langkah kaki mereka tercatat langkah kakinya orang yang berjihad di jalan Allah sampai kembali. Kita mau berangkat ke kantor, kita mau berangkat ke pasar untuk berniaga, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mulai dari langkah kita keluar rumah sampai kita bekerja dan kembali ke rumah, langkah kaki kita tercatat orang-orang yang berjihad dan doanya itu diijabah sama Allah. Perbanyak berdoa ketika kita bekerja, perbanyak berdoa ketika kita berdagang atau berniaga. Ini merupakan bagian dari golongan orang-orang yang diijabah doanya. Lalu yang ketiga, bagian dari apa? Dari orang yang berjihad siapa? Yaitu orang-orang yang hadir ke majlis-majlis ilmu, yang menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah." Para pencari ilmu, para penuntut ilmu yang hadir ke majlis, mereka yang sekolah anak-anak kita, itu langkah kakinya bagian dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini golongan yang kedua. Lalu golongan yang ketiga, siapa dia? Golongan yang ketiga yang doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu da'watul marid hatta yabra'ah. Doanya orang-orang yang sakit, mulai dari dia sakit sampai diberikan kesembuhan oleh Allah, maka doa mereka diijabah sama Allah. Ini saya bawa buku pendamping namanya Kitab Tanbihul Ghafilin, karangan Imam Abu Lais As-Samarqandi. Di sini ada bab fadlil marad wa iyadatul marid. Di sini jelaskan hadis-hadisnya begitu banyak, keutamaan orang-orang yang sakit. Salah satu alasan kenapa mereka yang sakit doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi di sini dikatakan, "Walladzi nafsi biyadi." Kata Rasulullah, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi muslimun, tidaklah ada seorang muslim di muka bumi ini, yusibuhu maradun, Allah uji, Allah timpa dia dengan sebuah, Allah berikan ujian dengan sebuah penyakit. Lalu apa? Lalu dia bersabar, dia tidak mengeluh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa hatallahu anhu khotoyahu, maka pada saat itu dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama tahuttus syajaratu waraqaha, laksana apa? Laksana daun yang berguguran dari sebuah pohon. Masya Allah. Jadi ketika kita sakit, itu Allah sedang mengampuni itu dosa-dosa kita. Makanya dalam hadis qudsi di sini dikatakan, ketika Allah akan menguji seorang hamba, Allah panggil malaikatnya, "Hai malaikatku, aku akan uji hambaku dengan sebuah penyakit. Maka irfa minhu arba'an, kau cabut darinya 4 hal," kata Allah.
Apa yang pertama? Irfa minhu quwwatal jismi. Kau cabut dari dirinya apa yang pertama? Pertama nurul wajhi, cahaya wajahnya. Makanya kalau kita lihat orang sakit mukanya pucat. Ya Allah, pucat amat, sakit apa? Dicabut tuh cahaya wajahnya. Yang kedua apa kata Allah? Warfa minhu quwwatal jism. Kau cabut darinya wahai malaikatku kekuatan tubuhnya. Orang kalau sudah sakit, Bapak Ibu sekalian, bawaannya itu pengen tidur, berbaring saja di kasur. Kenapa? Lemes. Allah cabut tuh. Yang ketiga apa? Warfa minhu dzauqat ta'am. Kau cabut darinya apa? Cita rasa, pengecap dalam lidahnya. Orang kalau sakit sudah, apa saja makanannya, semahal apapun pahit dirasakan di mulutnya. 2 hari dirawat di rumah sakit. Bilang kepada kerabatnya yang menunggu, tolong belikan dong makanan di bubur di luar. Kenapa? Gak enak banget makanan rumah sakit, pahit. Dibeliin deh tuh bubur di luar. Udah dibeliin, dimakan 1 suap. Udah, kok gak dimakan? Enggak, pahit. Coba nanti siang beliin nasi padang, lauknya rendang sama ayam pop. Kali aja enak gitu ya, kan namanya nggak apa-apa nyoba, kan namanya orang sakit ya, makanan apa-apa pahit enak. Dibeliin tuh sama keluarganya. Begitu dimakan baru 1 suap, Allah, ternyata apa? Sama aja Pak, pahit. Udah nggak mau. Siapa yang ngabisin tuh? Ya nggak apa-apa ya. Orang yang menunggu juga apa namanya butuh stamina, butuh apa namanya buat kekuatan mereka makanan. Biasanya makanya kalau kita bawa sesuatu menjenguk orang sakit, biasanya yang makan siapa? Iya nggak apa-apa, ya nggak masalah. Kenapa? Karena mereka tadi butuh stamina juga, orang-orang yang menunggui orang-orang yang sakit. Nah, lalu yang keempat, Allah bilang kau cabut juga dari dirinya apa? Khotoyahu, dosa-dosanya. Begitu Allah akan berikan kesembuhan bagi hambanya ini, maka Allah bilang kepada malaikatnya, ya malaikati, hai malaikatku, rudduhu salasan, kau kembalikan kepada hambaku itu 3 yang kau cabut. Dicabutnya 4, tapi Allah suruh kembalikan 3. Yang pertama dikembalikan cahaya wajahnya. Wah, Pak Haji udah kelihatan segar mukanya, udah gak pucat lagi, insya Allah sehat nih. Kemarin masih bawaannya pengen tidur aja di ranjang berbaring, sekarang udah mulai apa? Bergerak-gerak. Makanannya yang kemarin setiap makan apapun pahit, oh udah mulai enak, sepiring sudah mulai habis. Tapi kata Allah apa? Jangan kau kembalikan wahai malaikatku apa? Dosanya. Dosa-dosanya sesungguhnya telah aku ampuni. Allah. Inilah mengapa orang-orang yang sakit sampai diberi kesembuhan, doanya diijabah sama Allah. Makanya dalam riwayat lain di sini dikatakan, apa kata Rasulullah? Idza dakhalta 'alal marid, kalau kau menjenguk orang-orang yang sakit, maka kata baginda Nabi, famurhu liyad'ulaka, mintalah doa dari orang-orang yang sakit. Lah Ustaz, bukan terbalik, kita doain yang sakit. Iya benar, kita doakan mereka biar cepat sembuh, tapi jangan lupa minta doa juga dari mereka. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Doanya orang yang sakit itu laksana doanya para malaikat Allah. Masya Allah. Kenapa bisa demikian? Karena dosa-dosanya sedang diampuni oleh Allah, tapi dengan syarat. Apa itu? Pertama, ketika dia sakit, dia tidak mengeluh. Yang kedua, ketika dia sakit, dia banyak bersabar. Dia tahu ini bagian dari ujian nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga, ketika dia sakit, dia tidak meninggalkan kewajibannya dan tidak melakukan maksiat. Berapa banyak orang yang sakit namun kewajibannya ditinggalkan. Apa maksudnya Ustadz? Ada gak orang sakit dia gak sholat? Ada. Makanya na'udzubillah, jangan sampai ya. Kalau ada ya kita doa mudah-mudahan keluarga kita, diri kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Makanya ingatkan kalau ada saudara siapapun yang sakit agar tetap menjalankan kewajibannya. Dan tadi itu jangan banyak mengeluh. Rasulullah bilang dalam hadisnya, arbaun kanzun min kunuzil akhirah. Ada 4 harta karun yang akan menjadi harta karun
Kita nanti di hari kiamat, kita lagi gali tanah di belakang rumah, tiba-tiba duk, apa nih? Begitu dibuka, ternyata sebuah peti besar. Begitu dibuka, emas, berlian, perak. Kan nggak berhala, nggak bernilai nih. Dapat harta karun. Kata Rasulullah, begitu juga nanti di dalam akhirat kalian akan mendapatkan harta karun. Begitu kita ditimbang di mizan amal ibadah kita, sedang dihisap, ya Allah, ini ada pahala besar banget dari mana? Layaknya kita mendapatkan harta karun. Apa amalnya? Kata Rasulullah ada 4. Salah satunya apa? Kitmanul marad, menyembunyikan sakit. Jadi gak banyak mengumbar-ngumbar tentang sakit yang dideritanya. Baru tibang sakit gigi, satu RW tahu dia sakit gigi. Ketemu orang, saya sakit gigi, ini saya sakit gigi. La ilaha illallah. Jangan, sembunyikan saja sudah diam-diam. Tapi bukan berarti kita gak boleh bicara sama sekali tentang penyakit kita. Boleh berbicara tentang apa yang kita rasakan, sakit kita dalam 3 kondisi. Yang pertama apa Ustadz? Ketika kita minta doa, bilang ke pengurus Masjid Al-Ikhlas, Pak tolong ya nanti sampaikan ke Ustadz yang mengisi kuliah subuh untuk mendoakan, ini ada keluarga saya yang sakit, atau di grup WA, boleh. Atau yang kedua apa? Kita bertanya tentang penyakit yang kita derita. Pak Haji kemarin sakit gigi ya, ini saya sakit gigi juga nih, kemarin minum apa ya? Boleh itu kita tanya. Atau yang ketiga nih, dalam kondisi apa? Dalam kondisi kita lagi sedang berobat ke dokter, ke rumah sakit, dicek sama dokter, Bapak sakit apa? Apa yang dirasa? Kata Ustadz, kalau nggak bicara-bicara tentang masalah sakitnya, dapat pahala gede nanti hari kiamat. Nah dokter gimana mau memberikan resepnya, mau mengobati kita? Di 3 kondisi ini boleh silakan kita bicara, tapi untuk selain itu sudah diam saja. Kita nikmatin apa yang sedang Allah berikan kepada kita berupa ujian, yaitu sakit. Maka inilah alasannya kenapa doa orang-orang yang sakit sampai diberikan kesembuhan, Allah berikan kemuliaan, doanya diijabah sama Allah. Dan golongan yang terakhir, yang keempat, siapa itu? Yaitu wada'watul akhi li akhihi bi zahril ghaib. Doanya seorang muslim untuk saudaranya yang lain tanpa sepengetahuan dia. Kok bisa Ustadz ketika saya mendoakan orang lain, ini doanya yang selalu diijabah sama Allah? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis ke-2722, Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib. Seorang muslim mustajabah ketika dia mendoakan saudaranya yang lain tanpa sepengetahuannya. Kita tadi mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Lumajang, saudara-saudara jamaah kita yang berada di rumah yang dalam keadaan sakit. Mereka enggak tahu saat itu tadi kita doakan, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan sama Allah. Mereka enggak tahu. Maka kenapa kok bisa menjadi doa yang mustajab? Karena kata Rasulullah, ketika kita mendoakan orang lain, inda ra'sihi malakun, Allah utus seorang malaikat. Buat apa? Yu'amminu dzalika doa, mengaminkan doa kita. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ikhlas sehat semuanya. Amin. Maka diaminkan sama malaikat. Amin. Allah, kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan mereka, doa kita diaminkan oleh malaikatnya Allah. Selesai mereka mengaminkan, mereka enggak langsung pergi. Malaikat ini menengadahkan terus kedua tangannya. Dalam Al-Quran, surah Fatir, surah ke-35 ayat pertama, malaikat punya sayap. Dalam ayat surah lain, ayat yang lain, dalam surah lain, malaikat punya tangan. Jadi di dalam Al-Quran, malaikat digambarkan punya tangan dan juga punya sayap. Maka selesai dia mengaminkan doa kita untuk orang lain, maka saat itu malaikat tetap menengadahkan kedua tangannya lalu berkata, walaka bimithlin, apa yang kau pinta untuk saudaramu akan aku doakan hal yang sama untukmu. Kita doakan orang lain sehat, maka malaikat pun berkata amin. Ya Allah, jadikan dia selalu dalam keadaan sehat. Ya Allah, kita berdoa, ya Allah,
berikan saya, keluarga saya, kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas agar bisa berangkat umroh. Diaminkan sama malaikat. Lalu setelah itu malaikat pun mendoakan kita. Aku doakan mudah-mudahan engkau diberikan kemudahan oleh Allah agar bisa berangkat umroh. Layaknya sebuah bola yang kita pantulkan kemana, ke sebuah tembok, dia akan memantul kepada kita. Jangan pelit-pelit dalam berdoa. Saya ulangi, jangan pelit-pelit dalam berdoa. Ya Allah, Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan aku. Allahumma aftahli abwab as-sihah wa abwab ar-rizki, ya Allah bukakan pintu rizki saya. Ya Allah jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh dan solihah. Ini doa baik, ini doa betul, enggak salah. Tapi ini doa mah biasa ketika kita berdoa hanya untuk diri dan keluarga kita saja. Manakala kita sudah berdoa bukan hanya untuk diri kita, kita sertakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita sertakan dalam doa kita kaum muslimin seluruhnya. Maka saat itulah doa itu menjadi doa yang sangat luar biasa dan diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan-bosan berdoa, minta doa dan saling mendoakan. Karena kita gak pernah tahu dari lisan siapa doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang keempat, bizohril ghaib. Mau diijabah, doakan orang lain, tapi syaratnya bizohril ghaib, tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Jadi gak usah ngomong-ngomong, Ustadz semalam habis tahajud Ustadz saya doain loh. Gak usah diem aja udah. Rapat-rapat saja ya. Tutup rapat-rapat doa apa yang sudah kita lakukan. Nah Bapak hadirin sekalian, ini sangat dahsyat sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup doanya. Apa kata baginda Nabi? Wa asra'u haula'i da'awati ijabatan. Dari keempat golongan manusia ini kata Rasulullah, yang pertama orang yang jamaah haji dan jamaah umroh sampai dia kembali mulai dari berangkat. Golongan yang kedua orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan 3 kategorinya tadi, yang bertempur lillahi kalimatillah, yang bekerja dan yang menuntut ilmu. Dan yang ketiga golongan yang dijabah sama Allah siapa? Orang yang sakit sampai diberikan kesembuhan. Dan yang keempat doa seseorang untuk saudaranya yang lain tanpa sepengetahuannya. Kata Rasulullah, wa asra'u haula'i da'awati ijabatan. Kalau dalam grammatical bahasa Inggris kita mengenal ada istilahnya comparison degree, perbandingan. Fast, cepat. Faster, sangat cepat, lebih cepat. Faster, sangat-sangat cepat. Begitu juga dalam bahasa Arab. Dalam grammatical bahasa Arab di dalam nahwu sorobnya juga ada. Apa itu? Yaitu ismu tafdil. Kabir, besar. Akbar, maha besar. Sari'un, cepat. Asra'u, sangat cepat. Wa asra'u haula'i da'awati ijabatan. Rasul tutup hadis ini dengan kata ini. Dan dari 4 golongan ini kata Rasulullah, ada yang sangat cepat langsung diijabah sama Allah doanya. Siapa dia? Kata Rasulullah, da'watul akhi li akhihi bizohril ghaib, yaitu golongan yang keempat, doa seseorang untuk saudaranya yang lain tanpa sepengetahuan mereka. Itulah kata Rasulullah doa yang sangat cepat diijabah sama Allah. Ya Allah karim. Nah, sebelum saya buka pertanyaan, ini saya buka-buka sedikit ya. Ada, ini kan sepanjang Cipete Raya ya, tahu ya, banyak rumah makan nih Pak. Ada rumah makan pagi sore, ada rumah makan seberangnya rumah makan Sunda, seberangnya lagi sana ada rumah makan ayam bebek. Alio, sebelah sananya lagi ada apa? Ada rumah makan ikan bakar Ciganjur. Seberang sidinya lagi ada apa? Abu Bastik. Benar ya? Nah, sebelah kemarinya lagi ada apa? Rumah makan Padang Sederhana gitu ya. Ini beberapa tempat, ada sebagian yang kami mengisi di sana ya. Mohon maaf ya. Ada seseorang nih
di daeratan sini restorannya, saya kebetulan mengisi di sana. Itu Pak, saya mengisi di sana, di Cibubur ada cabangnya, saya mengisi di BSD ada cabangnya, saya ngisi di Bintaro ada cabangnya. Dulu dia berdagangnya cuman pakai gerobak. Saya tanya, Pak Haji ini kenapa kok bisa kayak begini? Nah ini dia bilang, Pak Ustadz, yang pertama kesuksesan saya suka bertanya kalau bertemu jamaah-jamaah yang sukses seperti itu, saya suka bertanya buat menjadi ilmu juga bagi kita. Pertama Ustadz, kerja keras. Ya ini harus memang kerja keras, kita harus kerja keras ya, jangan putus asa. Yang kedua apa? Saya kalau berdoa tuh begini Ustadz, ya Allah bukakan pintu rizkiku dan seluruh rumah makan yang ada sepanjang jalan Cipete Raya. Masya Allah, inilah buah hasil dari doanya. Selain kerja kerasnya, dia doakan orang lain agar sukses, maka malaikat pun meminta hal yang sama untuknya. Jangan kita nggak begitu ya, kita buka toko seberang jalan 20 meter, saudara tetangga kita ada yang buka toko hal yang sama, doain biar bangkrut. Ya bahkan nauzubillah ada yang sampai tabur-tabur garam. Jangan, doakan saja, insya Allah Allah akan bukakan pintu rizki kita melalui doanya malaikat untuk kita. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya silahkan. Saya minum dulu ya. Baik. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau doanya orang yang sakit sampai diberikan sembuh itu doanya mustajab, kenapa mereka nggak minta aja doa agar mereka sembuh? Bener, masuk nggak Pak? Logis gak? Ini kan katanya tadi doa orang sakit sampai sembuh doanya mustajab. Kenapa mereka nggak minta, ya Allah sehatkan saya, langsung sehat? Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza da'a 'abdun muslim," apabila seorang muslim itu, seorang hamba berdoa, maka jawaban Allah atas doanya itu 3. Saya ulangi, Allah mengijabah doa kita dengan 3 hal. Pertama, imma an yaqdiyalahu, langsung Allah ijabah. Mungkin pernah kita memohon, ya Allah habis subuh tadi bukakan pintu rizki saya, ya Allah saya hari ini ada urusan. Tiba-tiba apa? Zuhur ternyata apa? Gol tuh. Nah, bisnis kita. Langsung Allah kasih. Ya Allah hari ini anakku ujian, ya Allah berikan kelulusan. Jam 10 ditelepon, ayah adik lulus. Pagi badan gak enak banget, ya Allah sehatkan saya, ya Allah. Ya kita minum obat tidur. Zuhur bangun, alhamdulillah udah enakan. Dikasih langsung apa yang kita pinta sama Allah. Ini jawaban dari doa kita. Kita minta A, Allah kasih A saat itu juga. Tapi jawaban yang kedua ada lagi, apa? Wa imma an yukaffira anhu sayyi'at. Kata Allah, ya hambaku, kau memohon sesuatu kepadaku, tapi kulihat kau menjadi hamba yang berlumur dengan dosa. Banyak ibadah yang kau tinggalkan, masa lalu yang kelammu, kau melakukan maksiat, kau meninggalkan ibadah. Maka kata Allah apa? Aku tidak berikan apa yang kau pinta. Sebagai gantinya apa? Akan aku gugurkan setiap dosa-dosamu. Jawaban dari doamu. Masya Allah. Atau yang ketiga, Allah enggak berikan langsung kepada kita, juga apa? Allah enggak menjadikan itu sebagai penggugur dosa-dosa kita, tapi menjadi tabungan amal baik kelak di yaumil qiyamah. Begitu nanti dihisab, di mizan amal ibadah kita ditimbang. Ya Allah, ini ada pahala sebesar gunung, dari mana ya Allah? Apa kata Allah? Hambaku yang aku cintai, kau bersabar, kau ikhlas atas setiap takdir ridho yang aku berikan kepadamu, kau memohon berdoa kepadamu setiap waktu. Inilah jawaban dari doamu. Tidak aku berikan di dunia, aku simpan untukmu di alam akhirat, karena aku ingin memasukkanmu ke dalam surgaku. Maaf ya, saya tidak dalam rangka menyinggung siapapun. Mungkin ada pasangan orang yang berumah tangga sudah belasan tahun, bahkan sampai mengadopsi anak,
belum juga dikaruniakan anak sama Allah hingga ajal menjemputnya. Mulai dari menikah sampai wafat Allah tidak berikan dia anak. Padahal setiap hari dia memohon, bukan hanya di sholat 5 waktu, sholat tahajud dan berbagai kesempatan lainnya. Ya Allah, karuniakanlah aku dan istriku ya Allah seorang anak ya Allah, buah hati ya Allah. Apa kata Allah? Aku tidak berikan kau di dunia, tapi apa? Akan menjadi tabungan amal pahala ibadah yang begitu besar yang nanti akan memberatkan mizanmu. Kapan? Nanti di alam akhirat. Maka jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Lalu kita berdoa kepada Allah, maka memohonlah dengan penuh keyakinan. Jawaban dari doa kita bisa dengan 3 cara tadi. Ya, ini jawaban dari pertanyaan. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini karena sudah memasuki waktu salat syuruk. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, mari sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kita doakan untuk saudara-saudara kita, ya, bangsa negara Indonesia tadi yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, Allah limpahkan kepada mereka kesehatan, dan mudah-mudahan ya Allah negeri kita tercinta Indonesia ini Engkau jauhkan dari berbagai macam musibah bahaya yang akan menimpa. Ala hadhihi niyyah bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron katsiran ila ustadzina yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga dengan apa yang disampaikan beliau dapat menambah keilmuan kita dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Dari kami lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.